seberapa dalam cinta yang Anda terima saat tumbuh dewasa di rumah. Di banyak tempat, perlakuan yang diterima seorang anak bisa sangat berbeda bahkan di dalam rumah yang sama, hanya karena status sebagai anak sulung atau bungsu. Dan seringkali, selalu ada seseorang yang diam-diam terluka menanggung beban itu hingga dewasa. Begitu pula dengan tokoh utama dalam cerita hari ini, seorang perempuan dari Georgia yang terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudari. Ia selalu menjadi bayang-bayang kakaknya yang senantiasa menerima seluruh ekspektasi orang tua dan menjadi pelindung bagi adiknya yang dimanja. Pada akhirnya ia memilih untuk mengikuti seorang pria Indonesia yang bukan keluarganya. Namun, keputusannya untuk membeli rumah tanpa sepengetahuan suaminya demi mendapat pengakuan dari orang tuanya akhirnya terbongkar. Kapankah hidupnya akan menemukan kedamaian? Mari kita simak kisahnya. Halo, nama saya Linda. Saya lahir di Tbilisi, ibu kota Georgia, di sebuah rumah tua di kota tua yang terletak di gang sempit. Rumah kami adalah bangunan batu tua yang terletak di lereng bukit yang landai. Jejak waktu menumpuk di sela-sela batu bata, dan setelah meresapnya air hujan, bekasnya terukir dalam seperti kerutan. Sebagai anak kedua dari 3 bersaudari, kamar yang diberikan kepada saya adalah loteng terkecil. Ruang sempit dengan 1 jendela itu adalah seluruh dunia saya. Kakak perempuan saya adalah kebanggaan ayah dan impian ibu. Setidaknya cobalah menjadi separuh dari kakakmu, adalah kalimat yang paling sering saya dengar selama tumbuh dewasa. Tapi saya tidak bisa menjadi seperti kakak saya juga tidak bisa tertawa lepas di depan orang seperti dia. Kakak saya selalu menjadi kebanggaan keluarga. Dan orang tua saya berharap ia masuk universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan profesional, dan mengharumkan nama keluarga. Mungkin karena itulah, semua yang dilakukannya selalu disertai tepuk tangan dan sorak-sorai. Adik perempuan bungsu saya berbeda lagi. Sejak lahir, ia seperti boneka yang lucu dan selalu menjadi pusat perhatian dan kasih sayang orang tua. Terutama ibu, jika adik sakit, ia akan begadang merawatnya, dan semua keinginan adik selalu dipenuhi. Dipanggil dengan nama kesayangan si kecil kami, adik saya selalu disayang dimanapun. Tapi saya tidak merasa memiliki tempat. Bukan anak sulung, bukan pula anak bungsu. Hanya anak tengah yang terjepit. Terkadang saya berperan sebagai bayang-bayang kakak, terkadang sebagai pelindung adik. Berada di luar lingkaran perhatian orang tua, saya harus tumbuh dewasa seorang diri. Makan sendiri, mengerjakan PR atau tidak ada yang peduli. Saya menyelesaikan semuanya sendirian. Jika kakak mendapat nilai bagus dalam ujian, pesta perayaan akan diadakan. Tetapi jika saya mendapat penghargaan kecil, yang saya dapatkan hanyalah masih jauh untuk menyamai kakakmu. Hal yang paling menyakitkan adalah saat ulang tahun saya yang ke-18. Dengan hati berdebar membayangkan ucapan selamat, ayah justru berkata, "Sekarang kamu sudah bisa menghasilkan uang." Kata-kata itu mendefinisikan diri saya. Saya hanya dianggap sebagai mesin pencari uang. Kenangan menangis semalaman membasahi bantal masih membekas jelas hingga kini. Di rumah, saya selalu dibebani pekerjaan berat. Mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, semuanya adalah tugas saya. Kakak dibebaskan dengan alasan harus belajar, dan adik dengan alasan masih kecil, tetapi saya harus melakukannya seolah itu adalah kewajiban. Meski begitu, saya tidak pernah sekalipun mendengar ucapan terima kasih. Secara alami, saya menjaga jarak emosional dengan keluarga. Rumah hanyalah tempat untuk tidur, bukan tempat untuk menenangkan hati. Karena itu, saya semakin tenggelam dalam media sosial di ponsel saya, Instagram, Facebook, Telegram. Di sana, seseorang mengomentari foto saya cantik dan menyetujui pemikiran saya dengan benar sekali. Pengakuan dan penghiburan yang tidak saya temukan di dunia nyata, saya cari di dunia maya. Terutama komentar seperti cantik sekali, atau matamu sangat menawan pada foto selfie saya menjadi kekuatan pendorong saya untuk menjalani hari. Foto-foto saya yang diambil di ganggang indah Tbilisi selalu mendapat banyak suka. Foto-foto yang memadukan pemandangan kota tua yang menawan dengan sosok saya adalah konten yang paling percaya diri saya unggah. Setiap kali mengunggah foto seperti itu, saya merasa keberadaan saya diakui, meski hanya sesaat. Suatu hari, sebuah foto seorang pria muncul di feed saya. Rambut hitam dengan wajah khas Asia Tenggara. Pria yang tersenyum di bawah pohon willow yang bergoyang di tiup angin di kota tua Tbilisi itu adalah orang Indonesia. Karena penasaran, saya membuka profilnya. Ternyata, ia sudah cukup lama berada di Georgia, dan di bionya tertulis, tinggal di Georgia selama setahun, seorang digital nomad. Indonesia adalah negara yang hanya pernah saya lihat di sinetron. Adegan romantis di mana aktor tampan membalikkan dunia demi sang pahlawan wanita terlintas di benak saya. Dan tanpa sadar, saya menekan tombol pesan. Halo. Anda sudah lama tinggal di Tbilisi, ya? Saya penduduk lokal di sini. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Sapaan sederhana, tetapi jantung saya berdebar kencang setelah mengirimnya. Mengejutkan, kurang dari 10 menit, balasan datang. Halo, senang bertemu dengan Anda.
Anda benar-benar penduduk lokal di sini? Beruntung sekali. Sebenarnya, adakah rekomendasi restoran lokal yang enak? Begitulah percakapan kami dimulai. Ia adalah seorang pekerja lepas di bidang IT dan mengatakan bahwa dengan satu laptop ia bisa bekerja di mana saja di dunia. Gaya hidup digital nomad terdengar sangat menakjubkan bagi saya. Saya bisa bekerja asalkan ada laptop dan internet. Klien saya ada di Amerika, Kanada, dan Eropa, tapi saya bisa bekerja sambil menikmati pemandangan indah Georgia. Mendengar penjelasannya, saya merasa seperti menemukan dunia baru. Di rumah saya, tempat kerja adalah tempat yang harus didatangi setiap pagi dan pulang setiap sore, tetapi ia bisa bekerja di kafe, di rumah, bahkan di bangku taman. Seiring waktu, frekuensi kami bertukar pesan meningkat. Awalnya hanya sekali sehari, lalu menjadi beberapa kali sehari, mulai dari sapaan pagi, berbagi menu makan siang, hingga ucapan selamat malam. Ia bercerita tentang Indonesia, dan saya memberitahunya tentang tempat-tempat tersembunyi di Georgia. Meskipun belum pernah bertemu, anehnya saya merasa nyaman. Suatu hari, ayah memanggil saya di rumah. Linda, ada yang ingin ayah bicarakan. Entah kenapa, hati saya berdebar mendengar suara ayah memanggil nama saya setelah sekian lama. Ayah jarang sekali mengajak saya berbicara secara pribadi, jadi saya pergi ke ruang keluarga dengan harapan tanpa alasan. Di ruang keluarga, ayah, ibu, dan kakak sudah berkumpul. Suasananya tegang, tetapi saya masih memendam sedikit harapan. Ayah berdeham lalu membuka mulut. Linda, seperti yang kamu tahu, keuangan keluarga kita sedang sulit. Kakakmu sebentar lagi harus bersiap mencari kerja, dan adikmu sudah waktunya masuk universitas. Saya sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, tetapi mendengar kata-kata itu secara langsung membuat jantung saya seakan membeku. Kamu kan sudah bekerja dan menghasilkan uang, bisakah kamu membantu sedikit untuk biaya kuliah adikmu? Seketika itu juga, semua harapan saya hancur. Lagi-lagi selalu saya sendiri tidak diizinkan kuliah dengan alasan tidak ada uang, dan diperlakukan seolah-olah saya tidak perlu persiapan kerja lain selain menghasilkan uang. Kemarahan yang selama ini terpendam, akhirnya meledak. Kenapa selalu saya? Kenapa saya yang selalu harus mengalah? Bagaimana dengan kakak? Kakak juga bisa bekerja, kan? Apa adik sudah mencari beasiswa? Kenapa hanya saya? Suara saya bergetar, dan air mata mulai menggenang. Saya belum pernah berteriak sekeras ini, tetapi kesedihan seumur hidup seakan tumpah ruah. Ayah membentak, apa-apaan cara bicaramu itu? Kita ini keluarga, dia adikmu. Ibu menatap saya dengan tatapan kecewa, dan kakak hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Saat itu, saya kembali menyadari betapa sendirinya saya di rumah ini. Saya langsung berlari keluar, seolah menendang pintu depan. Berjalan tanpa tujuan di jalanan, entah bagaimana saya sampai di sebuah taman. Saya duduk di bangku dan menangis sejadi-jadinya. Saat saya mengeluarkan ponsel, tidak ada panggilan atau pesan dari orang tua saya. Sebaliknya, ada pesan dari pria Indonesia itu di media sosial. Makan malam apa hari ini? Sebuah pertanyaan biasa, tetapi saat itu terasa seperti kata-kata terhangat di dunia. Dengan jari gemetar, saya mengiriminya pesan, bisakah Anda menolong saya? Saya kabur dari rumah. Setelah mengirimnya, saya langsung menyesal. Hubungan kami baru sebatas bertukar pesan selama beberapa hari, kenapa saya meminta hal seperti ini? Namun, saat itu juga, balasan darinya datang. Anda tidak apa-apa? Saya segera ke sana. Begitulah saya bertemu dengannya untuk pertama kali. Bertemu langsung, ia terlihat lebih ramah daripada di foto. Saya menceritakan semuanya padanya, tentang lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudari. Tentang posisi saya yang selalu serba salah, hari-hari di luar perhatian orang tua, hingga kejadian hari ini. Ia mendengarkan cerita saya sampai selesai. Tanpa pernah memotong, ia menatap mata saya dan mengangguk, menunjukkan empati terhadap perasaan saya. Sikap orang asing seperti ini membuat saya bingung, tetapi juga merasakan kehangatan. Saat langit mulai gelap, ia membuka aplikasi Airbnb dan memesan penginapan. Ada tempat yang bagus di kota tua Tbilisi. Saya sudah pesankan untuk 3 hari mulai hari ini. Anda pasti butuh waktu untuk berpikir. Kata-katanya membuat saya terharu. Orang yang bukan keluarga menunjukkan perhatian seperti ini pada saya. Ini adalah hal yang tidak biasa. Dalam perjalanan menuju Airbnb, kami berjalan dalam diam. Saat saya mengangkat wajah, bintang-bintang berkelip di langit malam Tbilisi. Saat itulah ia berkata, Anda juga butuh waktu untuk sendiri, kan? Kalau butuh apa-apa, hubungi saya, kapan saja. Setelah sampai di penginapan, ia mengantar saya sampai di depan pintu. Masuk ke dalam kamar, sebuah ruangan kecil namun nyaman menyambut saya. Di luar jendela, pemandangan malam Tbilisi terhampar. Duduk di tempat tidur, saya kembali menangis sambil merenungkan kejadian hari ini. Saat melihat ponsel, orang tua saya tidak meninggalkan satu pun pesan. Sepertinya saya memang tidak begitu penting di rumah ini.
Malam itu, untuk pertama kalinya saya berpikir serius. Apakah tidak apa-apa jika saya menghilang dari keluarga ini? Apakah semua akan baik-baik saja tanpaku? Dengan pemikiran seperti itu, saya pun tertidur. Pagi harinya, saya terbangun dan melihat langit-langit yang asing. Sempat bingung sejenak, tetapi ingatan kemarin segera kembali. Saat memeriksa ponsel, ada pesan darinya. Saat pikiran sedang kalut, Anda harus makan dan tidur yang cukup. Sapaan sederhana, tetapi pesan itu menghangatkan hati saya. Namun, di saat yang sama, rasa waspada pun muncul. Kemarin aku terlalu emosional. Bisa saja dia orang jahat. Jangan terlalu percaya, nanti hanya akan kecewa. Dengan pemikiran seperti itu, saya membalas pesannya dengan singkat, tidak apa-apa. Saya akan coba selesaikan. Terima kasih atas bantuannya. Setelah itu, saya berangkat kerja ke kafe. Sambil bekerja seperti biasa, saya bertekad untuk berhenti menghubunginya. Membuat minuman dan melayani pelanggan di kafe, kesibukan itu justru menjadi pelipur lara. Namun, di sudut hati, pikiran terus berputar. Bagaimana dengan biaya kuliah adik, kalau aku tidak pulang? Apa yang akan dilakukan orang tuaku? Mungkin adik tidak bisa kuliah. Memikirkan itu, hati saya terasa berat. Betapapun sedihnya, masa depan adik dipertaruhkan, dan itu membuat saya bimbang. Saat istirahat makan siang, saya memeriksa ponsel dan kembali ada pesan darinya. Sudah makan. Saya ingin menolaknya, tetapi perut saya terasa sangat lapar. Akhirnya, saya membalas, tidak apa-apa. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Tak lama kemudian, balasan datang. Kalau begitu, maukah makan bersama setelah selesai kerja? Saya juga selalu sendirian, jadi akan senang jika ada teman makan. Tanpa sadar, saya tersenyum. Pukul 3 sore, kami bertemu di restoran yang telah dijanjikan. Ia tetap ramah seperti biasa dan mendengarkan cerita saya dengan sungguh-sungguh. Di tengah percakapan, ia bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Saya menjawab dengan jujur. Saya akan membayar biaya kuliah adik dengan uang tabungan saya. Setelah itu, saya tidak tahu. Setelah selesai makan, kami berjalan-jalan sebentar di Tbilisi. Sinar matahari musim gugur terasa hangat. Saat itulah ia berkata, bolehkah saya memberikan satu usulan? Kalau Anda maukah bekerja bersama saya? Pekerjaan saya semakin banyak dan saya mulai kewalahan menanganinya sendirian. Pekerjaannya sederhana, tapi saya butuh bantuan. Usulan yang begitu tiba-tiba itu membuat saya bingung. Tapi saya belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Ia menjawab dengan senyum. Tidak apa-apa. Nanti saya ajari. Yang penting mau belajar. Dalam perjalanan pulang ke Airbnb, pikiran saya berkecamuk. Apakah ia serius? Ataukah ini hanya kata-kata yang keluar dari rasa kasihan? Malam itu, saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Demi biaya kuliah adik, saya harus menyelesaikan situasi ini terlebih dahulu. Sampai di rumah, ibu sudah menunggu di depan pintu. Matanya terlihat sembab. Dari mana saja kamu? Lebih terdengar seperti omelan daripada kata-kata khawatir. Saya menjawab pelan. Saya butuh waktu untuk berpikir. Ayah yang berada di ruang keluarga langsung membuang muka saat melihat saya. Kakak berada di kamarnya, dan hanya adik yang berlari memeluk saya. Kakak, dari mana saja? Aku khawatir. Malam itu, di kamar saya mengeluarkan uang tabungan saya. Uang yang saya kumpulkan dengan susah payah setelah menyerah untuk kuliah dan mulai bekerja lebih awal. Uang yang saya tabung sedikit demi sedikit dengan impian untuk mandiri suatu saat nanti. Keesokan paginya, saya memberikan amplop itu kepada ayah. Ini biaya kuliah adik. Ayah terlihat terkejut, tetapi kemudian menerimanya dengan wajah datar. Baguslah. Adikmu tentu saja harus kuliah. Kata-kata itu menusuk hati saya. Apakah Anda tahu betapa menyakitkannya kata tentu saja, tapi saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, saya bertekad. Mulai sekarang, saya harus benar-benar menjalani hidup saya sendiri. Sambil berangkat kerja ke kafe, saya mengiriminya pesan. Apakah tawaran Anda masih berlaku? Saya juga ingin hidup seperti itu. Bebas, sesuai keinginan saya. Malam itu, setelah pulang kerja, kami bertemu lagi. Ia membuka laptopnya dan menunjukkan pekerjaannya. Desain situs web, pemrograman aplikasi, semua itu adalah dunia yang asing bagi saya. Awalnya, tolong bantu dengan hal-hal sederhana. Menanggapi email, merapikan dokumen, lalu perlahan-lahan kita bisa belajar desain. Tawarannya menarik. Gajinya juga jauh lebih baik daripada di kafe. Dan tawaran yang lebih mengejutkan datang setelahnya. Saya akan siapkan kantor dan tempat tinggal. Perbedaan biaya hidup antara Georgia dan Indonesia sekitar 5 kali lipat, jadi tidak akan memberatkan. Usulan yang begitu tiba-tiba itu membuat saya curiga. Kenapa Anda mau menolong saya? Ia menjawab dengan serius. Dulu saya juga memulai sendirian. Saya sering berpikir, akan lebih mudah jika ada yang membantu. Sekarang, saya ingin menjadi orang seperti itu. Seminggu kemudian, saya pindah ke sebuah apartemen kecil.
Sebuah rumah tua namun nyaman di jalan kecil di kota tua Tbilisi. Dekat dengan kantornya, dan harganya terjangkau. Kepada orang tua, saya berbohong dengan mengatakan bahwa saya tinggal di asrama perusahaan. Hanya adik yang tahu. Ia menepuk punggung saya sambil berkata, asalkan kakak bahagia, itu sudah cukup. Pekerjaan baru ini ternyata lebih menyenangkan dari yang saya bayangkan. Awalnya hanya membalas email dan merapikan dokumen, tetapi secara bertahap saya juga belajar program desain seperti Photoshop. Ia adalah guru yang sangat sabar. Meskipun saya melakukan kesalahan, ia tidak marah dan dengan sabar mengajari saya lagi. Jika saya berhasil melakukan sesuatu, ia akan memuji dengan tulus. Bagus sekali, cepat sekali belajarnya, saya kagum. Perjalanan ke kantor setiap pagi terasa menyenangkan. Malam hari, kami sering makan bersama. Kami menjelajahi restoran-restoran enak di Tbilisi, membicarakan pekerjaan, dan mengobrol hal-hal menyenangkan. Ia bercerita tentang budaya, makanan, dan kehidupan di Indonesia, dan saya bercerita tentang kisah-kisah tersembunyi di Georgia. Semakin kami saling mengenal, kami semakin akrab. Sekitar sebulan kemudian, ia memberikan saya sebuah proyek kecil. Mendesain banner untuk sebuah situs web. Saya bekerja lembur semalaman dan berhasil menyelesaikannya sebelum tenggat waktu. Dengan hati berdebar, saya menunjukkannya padanya, dan matanya berbinar. Sempurna. Ini bisa langsung dikirim ke klien. Kata-kata itu membuat saya merasakan kebanggaan profesional untuk pertama kalinya. Perasaan yang tidak pernah saya rasakan saat bekerja di kafe. Hubungan kami berubah secara alami. Suatu malam, saat bekerja hingga larut, tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Seketika itu juga, kami berdua terdiam. Saat saya menatap matanya, sepertinya ia juga merasakan hal yang sama. Ciuman pertama kami terjadi di atas meja kantor. Canggung, tetapi hangat. Sejak hari itu, hubungan kami berubah dari rekan kerja menjadi sepasang kekasih. Akhir pekan, kami berwisata bersama di sekitar Tbilisi. Daerah pegunungan yang indah di Georgia, perkebunan anggur, hingga pantai. Semakin banyak waktu yang saya habiskan bersamanya, saya merasa diri saya yang dulu telah berubah. Saya bukan lagi anak kedua yang serba salah di dalam keluarga, tetapi seorang manusia yang mandiri. Pilihan saya, keputusan saya menjalani hidup saya sendiri. Pekerjaan semakin banyak, kemampuan saya pun meningkat, dan saya dipercaya menangani lebih banyak proyek. Saya juga mendapat umpan balik yang baik dari klien. Ia selalu berkata, "Ini semua berkat kamu," dan mengakui pencapaian saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dibutuhkan. Sekitar 6 bulan kemudian, ia membeli kantor itu. Ia juga mendapatkan izin tinggal jangka panjang dari pemerintah Georgia. Saya putuskan untuk tinggal di sini setahun lagi. Setelah itu, maukah kamu ikut ke Indonesia? Usulannya membuat hati saya berdebar. Indonesia. Negara yang belum pernah saya kunjungi, tetapi bersamanya, saya merasa bisa pergi kemana saja. Kami menjalin cinta dalam diam. Tanpa cincin mewah atau acara lamaran yang megah. Hanya sebuah janji yang diucapkan sambil memandang pemandangan malam Tbilisi dari teras kantor. Mari kita hidup bersama selamanya. Saya mengangguk mendengar kata-katanya. Saya belum memberitahu orang tua. Saya butuh sedikit waktu lagi. Komunikasi dengan orang tua semakin berkurang. Sesekali saya menelepon adik untuk menanyakan kabar rumah. Kakak kesulitan dalam persiapan mencari kerja, dan ayah masih sering minum-minum. Terkadang saya merasa bersalah, tetapi saya segera menepisnya. Saya juga berhak menjalani hidup saya sendiri. Dalam perjalanan menuju kantor, berjalan di gang-gang sempit Tbilisi, saya berpikir. Dulu, gang ini adalah seluruh dunia saya. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk keluar dari kota ini. Tapi sekarang berbeda. Dunia ini luas. Dan tempat yang bisa saya kunjungi tak terbatas. Apalagi jika bersamanya. Semakin banyak waktu yang saya habiskan bersamanya, kata aku cinta kamu keluar secara alami dari mulut saya. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan menjadi biasa. Aku cinta kamu. Saat pertama kali mengatakannya, saya melihat air mata berkilauan di matanya. Bagi saya pun, ini adalah perasaan yang baru. Mencintai seseorang dengan tulus, dan dicintai. Kehangatan yang tidak pernah saya dapatkan dari keluarga, kini saya rasakan setiap hari. Saya bukan lagi anak kedua yang dipandang sebelah mata. Saya adalah seorang desainer penting di sebuah perusahaan, kekasih seorang pria, dan yang terpenting, tokoh utama dalam hidup saya sendiri. Kehidupan baru saya yang dimulai dari gang sempit di Tbilisi kini melangkah menuju dunia yang lebih luas. Sekitar 6 bulan setelah kami berjanji untuk menikah, sebuah kabar tak terduga datang, sebuah pesan singkat dari kakak. Aku akan menikah bulan depan. Begitu tiba-tiba, awalnya saya mengira itu lelucon. Setahu saya, kakak tidak punya pacar dan sedang fokus mencari kerja. Saya segera meneleponnya dan bertanya, ada apa ini? Dengan siapa? Suara kakak terdengar ragu, tidak seperti biasanya, seseorang yang dikenalkan ayah sebulan yang lalu.
Dia bekerja di bank, syaratnya sangat bagus, jadi kami putuskan cepat-cepat. Memutuskan menikah dalam sebulan benar-benar kilat. Tapi kakak bilang ia menyukai semuanya, mulai dari latar belakang keluarga, pekerjaan, hingga penampilannya. Saya merasa ada yang aneh, tetapi karena kakak terlihat bahagia, saya mengucapkan selamat. Keesokan harinya, ibu menelepon. Suara ibu yang sudah lama tidak saya dengar terdengar penuh sukacita. Kakakmu akan menikah. Akhirnya ada kabar baik di keluarga kita. Entah kenapa, kata-kata itu membuat saya merasa sedih. Apakah pertumbuhan dan perkembangan yang saya alami selama 6 bulan ini bukan kabar baik? Saya menepis pikiran itu dan ikut bergembira dengan tulus. Di akhir percakapan, ibu bertanya dengan hati-hati. Linda, apakah kamu punya sedikit uang? Kakakmu baru mulai kerja dan belum punya tabungan, biaya pernikahan tidak sedikit. Seketika itu juga, kemarahan membuncah dari dalam dada. Lagi-lagi saya. Selalu saja orang tua meminta bantuan kepada saya, dan itu membuat saya kesal. Namun, saya menenangkan diri dan menjawab, akan saya lihat dulu. Malam itu, saya menceritakan situasi ini kepada kekasih saya. Ia mendengarkan dengan serius sambil mengangguk. Lalu, ia memberikan usulan yang tidak terduga. Undang saya juga ke pernikahan itu. Saya ingin bertemu dengan keluargamu. Saya begitu terkejut hingga tidak bisa menjawab. Sebenarnya, keberadaan kekasih saya masih menjadi rahasia bagi keluarga. Saya hanya mengatakan bahwa ia adalah rekan kerja. Tapi saya pikir, suatu saat nanti mereka harus tahu. Dan pernikahan kakak adalah kesempatan yang baik. 2 minggu sebelum pernikahan, kekasih saya mengunjungi rumah saya di Tbilisi. Rumah yang sudah lama tidak saya kunjungi itu masih sama tua dan sempitnya, tetapi entah kenapa terasa lebih kecil. Kekasih saya mengenakan setelan jas dan membawa anggur serta coklat sebagai oleh-oleh. Orang tua saya yang baru pertama kali bertemu dengannya tampak canggung. Tetapi keramahan dan sikapnya yang santun segera meluluhkan kewaspadaan mereka. Saat makan malam, kekasih saya memperkenalkan diri. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai pekerja lepas IT yang berkeliling dunia, tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Orang tua saya mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Terutama ayah, ia menunjukkan minat pada perkembangan ekonomi Indonesia. Tiba-tiba, kekasih saya angkat bicara. Saya dan Linda saling mencintai, dan kami berencana menikah dan pergi bersama ke Indonesia. Meja makan menjadi hening. Ekspresi terkejut orang tua dan kakak saya masih terbayang jelas. Wajah saya memerah dan saya menunduk. Ayah memecah keheningan. Menikah? Kenapa begitu tiba-tiba? Ibu juga tampak bingung. Namun kekasih saya dengan tenang menyampaikan ketulusannya. Ia menceritakan bagaimana kami bertemu, bagaimana kami saling mengenal saat bekerja bersama, hingga rencana masa depan kami. Sikapnya yang serius membuat orang tua saya perlahan-lahan menerima. Akhirnya, ayah angkat bicara. Asalkan kamu mau membantu pernikahan kakakmu, lakukan saja. Kata-kata itu menusuk hati saya. Sepertinya ia masih memandang saya sebagai alat. Seolah-olah biaya pernikahan kakak lebih penting daripada kebahagiaan saya. Saat itu, saya memutuskan, di hari pernikahan kakak, kami juga akan diam-diam berangkat ke Indonesia. Pernikahan kakak berlangsung meriah. Diadakan di sebuah restoran mewah di Tbilisi, banyak tamu yang datang. Gaun pengantin yang disiapkan dengan uang bantuan saya membuat kakak semakin bersinar. Melihat ekspresi bahagia kakak, entah kenapa saya juga merasa bangga. Setelah pernikahan selesai, kami berpamitan dengan singkat. Ayah berwajah datar, ibu tampak cemas. Hanya adik bungsu yang tulus mengucapkan selamat. Kakak, berbahagialah. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sangat sederhana di kampung halamannya, Yogyakarta, setelah kami tiba di Indonesia. Hanya sebuah upacara kecil yang dihadiri oleh orang tua dan beberapa teman dekatnya, tanpa hiasan mewah atau banyak tamu, tetapi justru terasa hangat dan tulus. Yang paling mengejutkan adalah sikap mertua saya. Mereka menyambut menantu asing yang baru pertama kali bertemu dengan tulus. Kami hanya punya satu anak laki-laki, jadi kami sudah lama berharap punya anak perempuan yang cantik seperti ini. Kata-kata itu membuat saya tidak bisa menahan air mata. Kata-kata yang ingin saya dengar seumur hidup. Anak perempuan kami, ungkapan sederhana itu adalah kata-kata terhangat di dunia bagi saya. Setelah menikah, kami menyewa sebuah apartemen kecil di Jakarta. Bisnis suami saya semakin berkembang, dan saya terus bekerja sebagai desainer di perusahaannya. Awalnya ada kendala bahasa, tetapi saya belajar bahasa Indonesia dengan giat. Mertua saya setiap akhir pekan datang ke rumah kami, dengan ramah mengajari saya cara memasak masakan Indonesia dan perbedaan budaya. Setiap bulan, suami memberi saya uang saku sebesar 10 juta rupiah. Selama ini kamu hidup tanpa bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Mulai sekarang, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Awalnya saya bingung, tetapi dengan uang itu saya masuk ke sekolah desain profesional. Dengan pendidikan profesional, kemampuan saya meningkat, dan saya dipercaya menangani proyek-proyek yang lebih penting di perusahaan.
Untuk pertama kalinya, saya merasa belajar itu menyenangkan. Karena ini adalah belajar yang saya inginkan sendiri, bukan karena paksaan. Begitulah kehidupan damai saya berlanjut. Saya bukan lagi Linda yang hidup kesepian bersandar di salah satu gang di Georgia. Sekarang saya adalah istri dari sebuah keluarga dan seorang desainer profesional yang diakui. Terkadang saya merindukan kampung halaman, tetapi rasa bahagia saat ini jauh lebih besar. Namun, sekitar 3 tahun kemudian, tiba-tiba ibu menelepon. Selama 3 tahun ini, sesekali kami saling menanyakan kabar, tetapi kali ini suaranya bergetar. Linda, gawat, jantung saya berdebar kencang. Saya bisa merasakan apa yang terjadi. Kabar yang saya dengar dari suara gemetar ibu sangat mengejutkan. Bisnis suami kakak saya bangkrut total, rumah orang tua saya ikut dijadikan jaminan, dan semuanya berantakan. Suami saya sedang dalam perjalanan bisnis. Saya bimbang apakah harus memberitahunya, tetapi akhirnya saya putuskan untuk tidak memberitahunya. Saya pikir ia akan sangat khawatir, dan ini adalah masalah yang harus saya selesaikan sendiri. Uang saku yang diberikan suami selama ini hampir seluruhnya saya tabung. Awalnya hanya berpikir samar-samar mungkin akan dibutuhkan nanti, tetapi saya tidak menyangka akan secepat ini digunakan. Saya memesan tiket pesawat dan segera berangkat ke Georgia. Kepada suami, saya hanya bilang adik saya sakit dan saya harus pulang. Keluarga orang tua dan kakak saya sementara tinggal di rumah bibi. Sampai di sana, situasinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ayah mabuk-mabukan, ibu tampak sangat lelah, mata kakak cekung, dan kakak ipar saya sepertinya diliputi rasa bersalah. Keesokan harinya, saya membeli sebuah apartemen kecil dengan uang tabungan saya. Dengan uang yang saya kumpulkan di Jakarta, saya bisa membeli rumah yang cukup bagus di Tbilisi. 1, 2, 3. Saat menandatangani surat kontrak, perasaan aneh menyelimuti saya. Seorang anak perempuan yang membelikan rumah untuk keluarganya, sebuah gambaran yang tidak pernah saya bayangkan. Saya mengambil kunci rumah itu dan membawanya ke orang tua saya. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Keluarga kakak juga. Awalnya, orang tua saya tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa saya benar-benar membeli rumah. Ibu menerima kunci dengan tangan gemetar dan menangis. Bagaimana bisa kamu punya uang sebanyak ini? Saat saya hendak menjelaskan, telepon dari suami saya berdering. Ia menyusul saya setelah saya berangkat terburu-buru ke Georgia. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mencari saya lagi dan berdiri di samping saya. Ia tahu semua situasinya, tetapi tidak menyalahkan saya. Sebaliknya, keesokan harinya ia mengajak saya ke toko furnitur dan memilihkan perabotan yang dibutuhkan. Kulkas, mesin cuci, tempat tidur yang sangat dibutuhkan di rumah baru, semuanya ia penuhi tanpa ragu. Keesokan harinya, ibu dan keluarga kakak pindah ke rumah baru. Ekspresi mereka saat memasuki rumah baru yang bersih tidak akan pernah saya lupakan. Terutama ibu, ia menangis sambil terus memegang tangan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ucapan terima kasih pertama dari ibu yang saya dengar seumur hidup. Kakak juga menunduk dengan rasa bersalah sambil terus mengulang, maafkan aku, Linda. Saat itu, di sudut hati saya, terlintas pikiran ini, apakah dengan ini aku sudah menjadi anak yang diakui? Rasanya seolah-olah saya yang seumur hidup tidak diakui, kini akhirnya diterima sebagai anggota keluarga. Saya tidak bisa membedakan apakah perasaan itu adalah kegembiraan atau kesedihan. Yang pasti, ada perubahan yang telah dimulai. Kata-kata mereka mengguncang lubuk hati saya. Terima kasih, kata yang belum pernah saya dengar. Apakah mereka tahu betapa besar gelombang yang ditimbulkan oleh kata singkat itu di hati saya? Air mata saya hampir tumpah, tetapi saya menahannya. Saat itu, kakak ipar saya mendekat dengan hati-hati dan menundukkan kepala. Adik ipar, terima kasih banyak. Padahal aku yang telah menghancurkan segalanya. Kata-katanya terpotong oleh kemunculan ayah. Ayah sudah mabuk sejak pagi. Dengan sempoyongan, ia masuk ke ruang keluarga, memandangi kami, lalu tertawa sinis. Anak kedua kita hebat juga, ya. Yah, karena dia berhasil mendapatkan suami yang baik. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk dada saya. Ia masih tidak mengakui saya, seolah-olah mengatakan bahwa ini bukan karena kemampuan saya, melainkan berkat suami saya. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Suasana menjadi hening. Semua orang berdiri canggung. Saat itu, suami saya yang diam-diam berdiri di samping saya, perlahan angkat bicara. Pak, sepertinya istri saya menggunakan uang yang ia tabung untuk persiapan hari tua bapak dan ibu, untuk berjaga-jaga. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Suara suami saya tenang, tetapi tegas, di mana lagi ada anak perempuan seperti ini, Pak? Wajah ayah memucat mendengar kata-kata itu. Ia terdiam dan terduduk lemas di tempat. Rumah itu diselimuti keheningan yang berat. Semua orang terdiam membisu di tempat. Saya tidak tahan dengan situasi itu dan keluar. Saya berjalan tanpa tujuan di ganggang sempit Tbilisi, mencoba menekan emosi yang meluap-luap. Malam harinya, saat saya kembali ke rumah, ayah tidak terlihat. Kata ibu, ayah tidak keluar dari kamar sejak sore.
Saat saya sedang berkemas untuk kembali ke Indonesia, pintu kamar perlahan terbuka dan ibu masuk. Dengan hati-hati, ibu duduk di tepi tempat tidur dan menatap saya dalam diam sejenak. Ayahmu itu, sebenarnya bukan orang seperti itu. Suara ibu pelan. Harga dirinya tinggi, tapi kemampuannya tidak seberapa. Makanya dia lebih keras padamu. Di mata ibu, terpancar penyesalan yang mendalam. Saya diam mendengarkan cerita ibu. Rasanya ini pertama kalinya ibu jujur bercerita tentang keluarga. Ibu perlahan mengurai masa lalu. Mengapa ia selalu menaruh harapan pada kakak sulung? Mengapa adik bungsu begitu dimanja? Dan mengapa saya selalu terabaikan di tengah-tengah? Kakak sulung pintar, jadi ia percaya kakak bisa mengangkat derajat keluarga. Adik bungsu lahir dengan kondisi sangat lemah, jadi harus dirawat secara khusus. Dan kepada anak kedua yang paling kuat, yaitu saya, ia hanya bisa berharap agar saya bisa memahami segalanya. Sejak kamu pergi, ayahmu mulai minum alkohol yang tidak pernah ia sentuh seumur hidupnya. Suara ibu bergetar. Kadang-kadang saat mabuk, ia akan melihat adikmu dan memanggil namamu sambil menangis, maafkan aku. Kata-kata ibu membuat hati saya sakit. Tidak percaya bahwa ayah juga merindukan saya. Ayah yang selalu bersikap kasar dan dingin, memanggil nama saya sambil menangis. Ibu melanjutkan, sejujurnya, melihat suamimu begitu baik padamu, kami bersyukur, tetapi rasa rendah diri kami semakin besar. Begitulah ayahmu. Kata-kata ibu meruntuhkan dinding di hati saya, perasaan yang selama ini saya tahan tumpah seperti air terjun, air mata mengalir tanpa henti. Ibu, aku juga anak ibu. Suara saya bergetar. Aku hanya ingin sekali saja mendengar ibu berkata, kamu cantik, kerja bagus, terima kasih. Aku juga anak ibu, kan? Saya benar-benar menangis histeris. Butuh lebih dari 20 tahun untuk bisa mengucapkan kata-kata ini, ibu pun ikut menangis. Saat itu, terdengar suara gerakan dari tempat tidur di kamar. Saat saya mengangkat wajah, ayah sedang duduk di sudut tempat tidur. Punggungnya menghadap kami, tetapi bahunya bergetar, terdengar suara isak tangis. Tangisan ayah. Ayah juga benar-benar minta maaf. Suara ayah lebih lemah dan rapuh dari yang pernah saya ingat. Mendengar permintaan maaf pertama dari ayah, saya menangis semakin kencang. Kami bertiga terus menangis tanpa kata untuk beberapa saat. Di dalam air mata itu, terkandung semua kesalahpahaman dan luka yang menumpuk selama lebih dari 20 tahun, serta cinta yang tak terungkapkan. Malam itu adalah saat pertama kalinya keluarga kami menunjukkan isi hati masing-masing. Ayah akhirnya mendekati saya dan dengan canggung menepuk bahu saya. Sentuhan fisik pertama seumur hidup. Sentuhan canggung itu justru memberikan penghiburan yang besar. Keesokan harinya, saya dan suami bersiap untuk kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan ke bandara, seluruh keluarga mengantar kami. Ayah, berbeda dari hari sebelumnya, dalam keadaan sadar dan menatap saya dengan ekspresi yang kompleks. Saat berpamitan terakhir, ayah menggenggam tangan saya. Tangannya bergetar, tetapi genggamannya erat. Jaga dirimu baik-baik. Suara ayah mengandung penyesalan dan kebanggaan. Dengan suara pelan ia menambahkan, kalau tidak ada kamu, keluarga kita sudah hancur sejak lama. Bahkan di dalam pesawat, kata-kata itu terus terngiang di telinga saya. Kata-kata yang ingin saya dengar seumur hidup. Sambil memandangi awan di luar jendela, saya menggenggam erat tangan suami saya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengelus tangan saya. Saya semakin bersyukur memiliki suami seperti dia. Setelah kembali ke Indonesia, di sudut hati saya masih ada rasa bersalah. Bersalah karena diam-diam menabung uang saku, dan menggunakannya tanpa memberitahu suami. Suami saya mungkin tidak menyadari bahwa saya menyisihkan sebagian uang saku setiap kali menerimanya. Saya juga menyalahkan diri sendiri, berpikir mungkin kata-kata ayah karena berhasil mendapatkan suami yang baik ada benarnya. Setelah beberapa hari mengamati situasi, saya akhirnya memberanikan diri bertanya pada suami, sayang, apakah kamu tidak marah karena aku diam-diam menabung dan menggunakan uang itu untuk keluargaku? Suami saya yang sedang membaca buku, mengangkat wajahnya dan menatap saya, lalu ia menggenggam erat tangan saya. Sayang, aku adalah suami paling bahagia di dunia karena memiliki istri terbaik. Mata suami saya penuh dengan ketulusan. Uang itu kan kuberikan agar kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, jadi bagaimanapun kamu menggunakannya, itu kebebasanmu. Lagi pula, aku percaya pada penilaianku terhadap orang. Istriku ini orang yang sangat luar biasa. Kata-kata itu membuat saya menangis di tempat. Saya merasakan dengan seluruh tubuh saya bahwa saya adalah orang yang paling dicintai di dunia, bahwa pria ini benar-benar milik saya. Suami saya diam-diam memeluk saya. Dalam pelukannya, ketegangan yang sudah lama menumpuk seakan luruh. Sebulan kemudian, ayah menelepon. Saya terkejut dan sempat tidak mengangkat teleponnya. Ayah hampir tidak pernah menelepon saya langsung. Dengan perasaan gemetar, saya menjawab telepon. Ayah, ini Linda. Ah, suara ayah terdengar jernih. Suara orang sadar, tidak mabuk. Apa kabarmu? Sapaan canggung saling terucap. Kemudian ayah berkata dengan nada malu-malu,
Selama ini, maafkan aku, ya, di antara semua anak perempuan, kamulah yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, saya langsung menangis terseduh-seduh sambil memegang telepon. Ayah yang begitu saya benci dan rindukan. Saat ayah mengakui saya, saat itulah saya akhirnya bisa menjadi seorang anak perempuan. Suami saya datang ke samping dan memeluk saya. Sekarang, kamulah anak perempuan tercantik di dunia. Sejak saat itu, hubungan dengan keluarga saya berubah total. Kami jadi sering melakukan panggilan video setiap minggu, dan semakin sering berbagi cerita tentang keseharian masing-masing. Kabar baik datang dari kakak. Orang tua dan kakak ipar saya bekerja sama membuka sebuah toko kecil. Memanfaatkan kelebihan kakak ipar yang ramah, mereka memulai usaha. Mereka berulang kali berkata, "Ini semua berkat kalian, terima kasih banyak." Adik bungsu saya juga berubah. Ia berkata, "Aku ingin menjadi seperti kakak," dan mulai giat mempersiapkan diri untuk mencari kerja. Melihat adik yang selalu manja berusaha untuk mandiri, saya merasa bangga. Perubahan memang butuh waktu, tetapi keluarga kami jelas bergerak ke arah yang lebih baik. Melihat kembali ke belakang, hidup saya benar-benar telah banyak berubah. Gang sempit di Tbilisi, posisi saya yang selalu serba salah, waktu-waktu tanpa pengakuan, semua itu membentuk diri saya yang sekarang. Saya bukan lagi anak perempuan yang diperlakukan paling tidak penting di rumah itu, melainkan hidup sebagai anak perempuan yang berharga, sebagai sosok yang paling berharga dan hangat. Suami saya sering berkata, "Kamu adalah orang yang bersinar dimanapun kamu berada." Setiap kali mendengar itu, saya tersenyum. Saya pikir, yang bersinar bukanlah saya, melainkan cinta darinya yang menerangi saya. Tapi sekarang saya tahu. Di dalam diri saya juga ada cukup cahaya. Hanya saja, butuh sedikit waktu untuk menemukannya. Terkadang, saat merindukan langit malam Tbilisi, saya akan keluar ke beranda apartemen di Jakarta dan memandang bintang. Bintang tetaplah bintang yang sama dari manapun dilihat, tetapi terlihat berbeda tergantung pada hati yang memandangnya. Dulu, saya merasa kesepian saat memandang bintang, tetapi sekarang saya melihat harapan di antara bintang-bintang itu. Hidup terus mengalir, dan kini dalam aliran itu, saya telah menemukan tempat saya dengan gagah.